Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa beban hidup seolah tak berujung saat air mata jatuh dan pundak terasa tak lagi mampu menopang beratnya ujian? Berhentilah sejenak, tarik napas dalam, dan ingatlah satu janji yang tak mungkin diingkari. Allah Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Perhatikan kata bersama. Allah tidak mengatakan kemudahan datang setelah, tapi bersama. Artinya, saat ujian itu datang, saat itu pula paket kekuatannya telah Allah kirimkan untukmu. Allah tidak sedang ingin menghancurkanmu. Dia hanya sedang menguatkan otot-otot imanmu. Dia tidak akan memberi beban yang melebihi batas kemampuan hambanya. Jika hari ini terasa sulit, itu karena Allah tahu kamu cukup kuat untuk melaluinya. Jangan menyerah pada putus asa, karena di balik setiap sesak ada lapang yang menunggu. Di balik setiap air mata ada hikmah yang luar biasa. Percayalah, pertolongannya jauh lebih dekat dari yang kamu duga. Bertahanlah dengan sabar dan doa, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada sebuah pantun, buah mangga manis rasanya, dipetik satu di dahan rendah. Allah tak akan bebani hambanya melampaui batas yang ia punya. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Mursyid Fahmi At-Tamimi beserta Ustadz Fauzi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Wa qala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim aidan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidzah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Kenapa kita sangat penting sekali mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kalau kita senantiasa bersyukur, Allah akan menambahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita ini, Allah senantiasa memberikan rahmat dan keimanan kepada kita semua, sehingga pada akhirnya kita bisa menerima dari segala cobaan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kenapa kita sangat penting sekali mengikuti ulama salafus soleh? Karena ulama salafus soleh meskipun telah berbeda, tidak saling menyalahkan. Seperti imam yang keempat, malahan saling menguatkan, saling mengokohkan. Itu Pak. Jadi perbedaan ulama salafus soleh
yaitu perbedaan tanawu, perbedaan bervariasi, ya. Perbedaan bervariasi, yang satu dengan yang lain saling melengkapi, saling menguatkan, malahan saling berguru di antara yang satu dengan yang lain. Ini penting kita ketahui karena kita betul-betul tidak saling menyalahkan, ya. Suatu contoh seperti ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya. Ini kata ulama salafus soleh, yang satu dengan yang lain, katanya yang satunya jalan yang lurus itu Al-Quran, tapi kata ulama salafus soleh yang lain, jalan yang lurus itu Islam. Berarti sama-sama benar, Pak, ya, sama-sama saling melengkapi. Maka dari itu, mari kita tadabburi surat Al-Baqarah ayat 214. Mari kita buka bersama. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman dan kita selalu bisa menerima semua ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka surat Al-Baqarah ayat 214. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, saling menguatkan. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'i wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Mari kita tadabburi lewat tafsir Ibnu Katsir. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Ini kata Allah. Jadi mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ini Pak, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ini perlu diketahui bahwa sebenarnya kalau ujian, cobaan datang bertubi-tubi, itu sebenarnya Pak, memang pertolongan Allah jalan keluarnya sudah dekat. Tapi kita karena ada nafsu, kurang beriman, akhirnya kita mudah putus asa. Betul apa yang disampaikan guru kita, ya. Betul apa yang disampaikan guru kita. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibtun an tadkhulul jannata, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Yakni sebelum kalian mendapat cobaan, ujian dan kesengsaraan seperti apa yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian dari kalangan umat terdahulu. Karena itulah dalam ayat selanjutnya disebutkan, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'i wad-dharra. Padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Nah ini Pak. Jadi mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, yaitu berupa berbagai macam penyakit, kesengsaraan, musibah dan malapetaka. Di sini Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, Sa'id, Ibnu Jubair,
Murrah, ya, Al-Hamdani, Hasan, Al-Qatadah, Ad-Dahak, Ar-Rabi, As-Saddi, Muqatil, Ibnu Hayyan mengatakan bahwa al-ba'sa itu artinya kemiskinan, Pak. Ya, ini perlu difahami biar kita pahami per ayat, ya. Di sini al-ba'sa artinya kemiskinan. Sedangkan ad-dharra artinya penyakit, Pak. Ya, penyakit, ditimpa penyakit yang tidak diobati, tidak sembuh-sembuh, itu ujian, ya. Ini memang firman Allah, mesti shadaqallahul azim, maha benar Allah dalam firman-Nya, ya. Yang dimaksud wazulzilu di sini artinya takut oleh musuh, ya. Dengan takut yang sangat. Ini ujian, Pak. Ya. Yang dimaksud wazulzilu di sini artinya takut oleh musuh, ya. Dengan takut yang sangat. Karena mendapat cobaan yang sangat besar, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih, ya. Ini dari Kabab Ibnu yang telah menceritakan hadis berikut, ya. Mari kita langsung artinya karena waktunya. Kami berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta pertolongan buat kami? Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Ini pertanyaan, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada seseorang dari mereka yang diletakkan pada ubun-ubunnya sebuah gergaji, lalu ia dibelah dengan gergaji itu sampai kepada kedua telapak kakinya. Ini kata Rasulullah, Pak. Saking dahsyatnya cobaan, ya. Kalau menurutmu video ini bagus dan kalian suka dan merasa bermanfaat, yuk jangan ragu untuk klik tombol like di bawah sekarang juga. Satu jempol dari kalian sangat berarti untuk channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten yang lebih keren lagi buat kalian semua. Terima kasih buat dukungannya, semoga Allah memberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan juga seperti tukang sisirnya siapa itu? Al-Masyitah, itu langsung dicemplung di air mendidih. Nah, seperti itu, Pak. Jadi banyak cobaan-cobaan yang dahsyat ini, Pak, ya. Tetapi hal itu tidak memalingkan dari agamanya. Ini saking kuatnya iman, Pak. Ada pula yang antara daging dan tulangnya disisir dengan sisir besi. Tetapi hal tersebut tidak menggoyahkan imannya dari agamanya. Ini kata Rasulullah, Pak. Jadi kemudian Rasulullah SAW bersabda, bersumpah, Pak, ya. Nabi bersumpah, demi Allah, sesungguhnya Allah pasti akan menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari San'a ke Hadramaut, ya, ini sabda Nabi, tanpa merasa takut kecuali kepada Allah dan serigala yang mengancam ternak kambingnya. Tetapi kalian ini adalah kaum yang tergesa-gesa. Nah, ini, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Nah, ini, Pak. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ini, Pak. Jadi Al-Ankabut ayat 1 sampai 3, ya. Sesungguhnya hal seperti itu pernah dialami oleh para sahabat, yaitu cobaan yang sangat besar
pada menjelang perang Al-Ahzab, ya. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya, idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, ya. Yaitu ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian dan hati kalian naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kalian menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam persangkaan, dan disitulah diuji orang-orang mukmin, digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Nah ini Pak, ini sudon ya, di orang munafik begini. Selanjutnya mari kita, Allah berfirman, mathalul ladzina khalau min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian, yakni sebagaimana hukum yang telah berlaku atas mereka, perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam ayat lain, wa ahlakna ashadda minhum batsha wa madamathalul awwalin, maka telah kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya daripada mereka, itu musyrikin Mekah, dan telah terdahulu tersebut dalam Al-Quran perumpamaan umat-umat masa dahulu, ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahmata nasrullah, mereka digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Artinya, bilakah mereka mendapat kemenangan atas musuh-musuh mereka, dan mereka berdoa di saat keadaan sempit dan susah agar pertolongan kemenangan disegerakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Itu Pak. Jadi kalau sudah digoncang parah, itu sebenarnya tidak boleh putus asa, sebenarnya hampir panen. Maksudnya Allah itu tidak mendolimi hamba, itu harus kita tanamkan dari hati yang paling dalam, ya. Seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini Pak, ini kita, Allah memantapkan sebenarnya tentang ini, kalau karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah ini Pak, jadi tidak sekali-sekali Allah tidak mendolimi Pak, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Diulang-ulang sampai 2 kali. Ini taukid namanya Pak, ya. Jadi supaya kita tidak ragu, supaya kita tanamkan keimanan kita yang kuat di dalam hati, Pak, ya. Banyak musibah-musibah banyak dari dulu di kita yang terjadi kepada sahabat-sahabat, ya, lebih parah, ya. Jadi sini sebuah hadis Nabi disebutkan
Tuhanmu merasa heran dengan keputusasaan hamba-hambanya, padahal saat pertolongannya sudah dekat. Ini Pak. Maka Tuhan memandang mereka yang dalam keadaan putus asa itu seraya tertawa karena dia mengetahui bahwa jalan keluar mereka sudah dekat. Ini kata Nabi, Pak. Jadi setelah mau panen kita tabur, kan begitu. Jadi Allah itu ketawa, maksudnya di sini hadis Nabi begini nih, ya. Maka dari itu kita lanjut supaya kita saling menguatkan. Mari kita lanjut ke kitab Hikam ya, supaya Allah memberi kekuatan tentang bisa menerima cobaan ini, Pak. Mari kita buka kitab Hikam pasal 115 ya. Mari kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hikam pasal 15 dan 115 dan 116. Apa kata Kiai Musannif? Liyukhaffif anka alamal bala alaika ilmuka bi annahu subhanahu wa huwa mubtaliya laka falladhi wa jahadka minhul aqdar huwa alladhi awwadaka husnul ikhtiyar. Ya, seharusnya bala yang menimpa padamu terasa ringan karena engkau mengetahui bahwa Allah yang menguji memberi bala kepadamu, maka Allah yang menimpakan kepadamu takdirnya itu. Dia pula yang telah biasa memberi sebaik-baiknya apa yang dipilihkannya untukmu. Dialah yang membiasakan engkau merasakan sebaik-baiknya pilihannya. Ya, di sini ketahuilah bahwa Dat yang memberi nikmat kepadamu punya kebiasaan senang memberi sesuatu yang terbaik untukmu. Maka di lain waktu bila memberi sesuatu yang dirasakan tidak baik, tentu kamu bisa yakin bahwa itu juga terbaik untukmu. Ya, di sini Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, suatu tanda seseorang itu mendapat taufik karunia Allah ialah terpeliharanya iman, tauhid di waktu menghadapi bala, ujian, bencana. Ya, di sini keterusan sesuai dengan apa yang disampaikan guru, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu tidak suka pada sesuatu padahal itu baik untukmu. Nah ini Pak. Jadi Abu Thalib Al-Makki berkata, manusia itu tidak suka miskin, hina dan penyakit, padahal itu semua baik baginya untuk bekal di akhirat. Nah ini Pak, ini perlu kita pahami ya, supaya kita tidak mudah putus asa ya. Ini sangat penting sekali, apalagi kita berthariqah untuk taqarruban ilallah, ini harus paham Pak ya, supaya kita tidak mudah ngambul kepada Allah, tidak mudah putus asa, tidak suudzon kepada Allah ya. Di sini mari kita ulang, Abu Thalib Al-Makki berkata, manusia itu tidak suka miskin, hina dan penyakit, padahal itu semua baik baginya untuk bekal di akhirat. Maksudnya diampuni dosa-dosanya berkat musibah itu Pak. Ya, itu sangat penting sekali. Sebaliknya, ia suka kaya, sehat, terkenal, padahal itu semua bahaya di sisi Allah dan jelek akibatnya di akhirat nanti. Ini Pak. Jadi kalau dipikirkan dunia ini cuma sesaat Pak.
sedangkan di akhirat itu khalidina fiha, kekal, Pak ya, kekal selamanya. Maka mari kita belajar untuk menanamkan iman supaya kita betul-betul Allah memberikan husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Junaidi berkata, ketika saya tidur di tempat Asari namanya di sini, ya, tiba-tiba saya dibangunkan. Lalu ia berkata, ya Junaid, saya telah bermimpi seolah-olah berhadapan dengan Allah. Lalu Allah berkata kepadaku, hai Sari, ketika aku membuat makhluk, maka semua mengaku cinta kepadaku. Kemudian aku membuat dunia, maka lari daripadaku 90%. Ini keterusan ini ya. Ditinggal 10 dan tinggal 10%. Kemudian aku membuat surga, maka lari daripadaku 90% dari sisanya. Ya. Di sini kemudian aku membuat neraka, maka lari daripadaku 90% dari sisanya. Itu kemudian aku membuat bala, maka lari padaku 90% dari sisanya itu. Maka aku berkata kepada sisa yang tinggal itu, dunia kamu tidak mau, surga kamu tidak suka, neraka kamu tidak takut. Nah, maksudnya di sini begini kesimpulannya, Pak. Bala musibah juga kamu tidak lari, maka apakah keinginanmu? Jawabannya, engkau telah mengetahui keinginan kami. Aku berkata, aku akan menurunkan kepadamu bala yang tidak akan sanggup menanggungnya, walaupun bukit yang besar. Sabarkah kamu? Nah ini Pak. Jawab mereka, apabila engkau yang menguji, maka terserahlah kepadamu. Berbuatlah kehendakanmu, maka mereka itulah hambaku yang sebenarnya. Ya. Ini masih ada lagi. Cukup. Kiranya cukup, nanti kita sambung lagi karena waktu sudah tidak mengizinkan. Maka dari itu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bersamaan dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya Allah menguatkan iman kita, yang juga yang dicontohkan seperti masyito, semua apa itu yang terjadi itu buat pelajaran untuk kita semua. Maka selanjutnya mari guru kita untuk mengokohkan untuk kita semua, dan daripada itu kalau ada kesalahan itu dari kami, kalau ada kebenaran itu dari Allah. Maka dari itu hadanallah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering apa disampaikan sedangkan saya berkuliah menengani sumpah menengani itu Allah sini 10 sini mulai begini dan itu pernyataannya ini masa sekarang ini ya, medsos itu segala macam aliran sesat itu ujian, hal yang buruk, tapi Allah berikan tempat. Berarti Allah menyukai yang buruk. Dan itu adalah memang tadi sedang soal bapak itu amanah bahwa kita itu sama dia
35 Nafsi dalam tujuan dengan hukum itu karena itu Allah ciptakan untuk kita hindari. Ujian bagi orang beriman itu, untuk orang beriman itu kado yang baik bagi kita, kado yang baik. Hal yang buruk itu belum tentu tidak baik. Kita merasa itu buruk, tapi semua untuk Allah itu hal yang baik untuk mengurangi dosa kita, untuk menyisir, membersihkan negatif kita. Kemudian jangan semua itu masalah penting. Namanya boleh sampaikan ya juga. Yang saya sampaikan tadi itu menguatkan juga saya sampaikan. Ayo kita bersih sama saya pun hari ini hujan seperti itu, tapi memang harusnya penuh. Tidak karena hujan nggak hujan juga nggak penuh. Ya mesti jadi hidayah itu kalau ada hujan juga nggak penuh. Kalau saya ada hujan, tapi anginnya kencang. Takut angin, ada takut angin, takut hujan. Takut hujan itu gimana? Ada banyak manusia takut angin sama takut hujan. Apa? Ya tidak mau takut terus ya. Ya bertobat ya. Ya ngaku. Ya Allah bila berrahmat. Yang menyampaikan firman Allah ataupun yang mendengarkan. Berikan kebaikan. Amin, amin, amin. Allah beri masa yang paling baik. Amin. Amin. Amin.